Dua kelompok warga terlibat tawuran di akses jalan permukiman warga di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak hanya saling lempar batu, botol, dan petasan, sejumlah pelaku tawuran juga membekali diri dengan senjata tajam. Meski di tengah keramaian pasar tradisional, kedua kelompok ini tak peduli, bahkan terus saling serang demi melukai lawannya. Tak ingin terkena sasaran, para pedagang yang ketakutan menutup lapak dagangannya. Aksi tawuran pecah setelah salah satu warga menembakkan petasan ke arah kerumunan warga lain. Warga yang terpancing emosi langsung melakukan serangan balasan. Meski begitu, belum diketahui jelas penyebabnya. Aksi tawuran baru mereda setelah polisi yang tiba di lokasi melakukan pembubaran dengan melepaskan tembakan gas air mata. Mencegah terjadinya aksi tawuran susulan, sejumlah petugas kepolisian disiagakan di lokasi. Sebuah minibus ringsek setelah tertabrak komuter lain di perlintasan Jembatan Gantung Cengkareng, Jakarta Barat. Warga yang melihat peristiwa ini berupaya mengevakuasi dua orang korban yang masih berada dalam mobil. Menurut saksi mata, mobil minibus nekat menerobos palang kereta meski sudah diingatkan petugas. Akibatnya, minibus ringsek tertabrak komuter lain yang melintas dari arah Duri menuju Tangerang. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kedua korban yang berada dalam mobil selamat dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Peristiwa ini ditangani unit laka lantas Satwil Jakarta Barat. Kebakaran hebat melanda 3 rumah warga di Desa Sidayu, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Api berasal dari sebuah rumah milik seorang kakek bernama Margono yang dihuni bersama menantunya Sophia. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang memicu ledakan di bagian atas rumah. Banyaknya bagian rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menjalar ke rumah lainnya. Selain petugas pemadam kebakaran, pihak dari kepolisian dan TNI membantu mengevakuasi barang-barang milik korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun terjadi di Desa Hu, Kecamatan Hu Dompu, terekam video amatir warga. Mobil patroli Polsek Hu menabrak 6 pengendara sepeda motor dan 1 kios sembako. Akibat kecelakaan, 6 pemotor mengalami luka. Para korban dibawa ke puskesmas terdekat dan RSUD Dompu untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara, pengemudi mobil patroli yakni oknum anggota Polsek Hu diamankan di Polsek Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Kapolsek Hu, Ibda Samsul Riza, mobil patroli Polsek Hu dikemudikan oleh seorang oknum anggota Polsek Hu melaju dari arah selatan Pantai Lake menuju utara dengan kecepatan tinggi. Pasca kejadian, warga sempat memblokade jalan menuntut pihak kepolisian untuk bertanggung jawab. Sementara, pihak kepolisian diwakili Wakapolres bersama anggota DPRD dan perwakilan keluarga setempat melakukan pertemuan di kantor Desa Hu. Dalam pertemuan tersebut, disepakati pihak kepolisian bertanggung jawab atas korban kecelakaan, baik biaya pengobatan hingga ganti rugi. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut. Dari Kabupaten Dompu, Topan Iswandi melaporkan. Pemirsa, 3 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, kecelakaan diduga akibat sebuah truk ekspedisi alami remblong. Kecelakaan karambol terjadi di Jalan Peternakan Cengkareng, Jakarta Barat. Warga di sekitar lokasi langsung berupaya menolong sopir truk yang terluka parah. Kecelakaan terjadi saat truk melaju dari arah Pesing menuju Cengkareng. Diduga karena rem tak berfungsi, truk tiba-tiba menabrak truk lain di depannya hingga oleng dan menabrak minibus dari arah berlawanan. 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun ini ringsek di bagian depan. Bok itu nabrak ini. Nabrak yang ini bak terbuka. Ya. Dia emang dari arah mana? Dari sono. Ngebut, Pak? Enggak, ini mah. Enggak, yang sana, yang sana. Ya, itu justru yang ngebut itu. Kayak ngeblong atau gimana, dari itu nabrak. Nah, itu udah berhenti nabrak itu tuh. Peristiwa kecelakaan ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan panjang hingga 2 km. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan.
Pemirsa, pengedar narkoba nekat menabrak blokade polisi dalam aksi kejar-kejaran di Jalan Trans Sulawesi Konawe Utara. Dalam penggeledahan, polisi menemukan 2 bungkus sabu siap edar yang akan dijual di kawasan pertambangan. Seorang terduga pengedar narkoba dibekuk polisi saat melintas menggunakan mobil di Jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Andowia, Konawe Utara. Dalam penangkapan yang berlangsung dramatis, tersangka bernama Ancu bersama sejumlah rekannya mencoba menabrak blokade mobil polisi untuk melarikan diri. Hasilnya polisi menemukan 2 bungkus sabu-sabu besar siap edar seberat 16 gram yang rencananya akan dijual di kawasan pertambangan. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan 1 tersangka, sementara beberapa orang yang ikut dalam mobil tidak terlibat. Pada saat kami berhentikan, terduga pelaku ini berusaha untuk melarikan diri atau meloloskan diri dari blokade petugas. Sehingga pada saat itu kami melakukan upaya paksa, termasuk dan melakukan penggeledahan. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Konawe Utara dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, polisi juga terlibat aksi kejar-kejaran saat menangkap pelaku penipuan dan pencurian emas 30 juta rupiah. Ya, modus pelaku adalah mengaku dari dinas sosial, kemudian melakukan penipuan pengobatan alternatif terhadap korban. Bak film action, tim Jatan Ras Polres Maros terlibat kejar-kejaran dengan sebuah mobil yang dikendarai pelaku penipuan dan pencurian emas senilai 30 juta rupiah di Jalan Poros, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Petugas mengadang mobil tersebut dan langsung meringkus sang sopir mobil yang sempat mencoba melarikan diri. Sementara penumpangnya, seorang wanita, hanya bisa pasrah saat dikeluarkan dari kendaraannya. Kedua pelaku, IS 35 tahun dan wanita parubaya NA kemudian digelandang ke Mapolres Maros untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku mengaku dari dinas sosial, kemudian melakukan aksi penipuan dengan modus memberikan pengobatan alternatif terhadap korban. Korban kehilangan emas senilai 30 juta rupiah. Uang hasil penjualan emas digunakan untuk membayar utang para pelaku. Setelah diberikan 1 cincin, yang bersangkutan meminta lagi emas kepada korban untuk dimasukkan ke dalam beras tersebut, sehingga korban memberikan 2 perhiasan emas yang dimasukkan ke dalam kantong beras. Setelah korban memberikan emas tersebut, pelaku mengikat dan mengeluarkan emas tersebut, dan emas yang diikat dilarang dibuka dan disimpan di rumah korban. Namun di dalamnya sudah tidak ada emas, hanya berupa 4 genggam beras. Pelaku pun dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Pemirsa, jenazah diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan ini dimakamkan di Pemakaman Umum Bantul, Yogyakarta. Arya ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi kepala dan wajah dipenuhi lilitan lakban. Jenazah Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, tiba di rumah duka di Bantul, Yogyakarta. Usai disemayamkan di rumah duka dan disolatkan, jenazah Arya kemudian dimakamkan di Pemakaman Umum Suten, Bangun Tapan, Bantul, Yogyakarta. Selain keluarga dan kerabat serta warga sekitar, turut hadir dalam pemakaman Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha, untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Kepergian almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Kami
hadir di Yogyakarta untuk menyampaikan duka cita yang mendalam dari Bapak Menteri Luar Negeri dan seluruh keluarga besar kepada keluarga besar almarhum Mas Sudarto. Menyampaikan duka cita sejak awal dan mereka sudah membantu dalam proses pemulasan jenazah hingga pengantaran jenazah hingga pemakaman di Yogyakarta. Nah, sedangkan untuk kasus ini sendiri sudah diserahkan kepada pihak polisi tertunggu hasil penyelidikan dari pihak polisi. Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar kos di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi kemarin. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi juga mendapati kamar kos korban terkunci dari dalam. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, di tempat lain, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di kamar kos Arya Daru Pangayunan beberapa jam setelah diplomat muda Kementerian Luar Negeri tersebut ditemukan tewas. Ya, polisi belum menyimpulkan penyebab kematian korban yang tidak wajar. Garis polisi memagari kamar kos tempat jasad Arya Daru Pangayunan di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Polisi mencari petunjuk tewasnya diplomat Kemenlu ini dengan memeriksa kamar kos korban. Polisi juga memeriksa sejumlah ruangan lain, halaman depan, serta tempat sampah. Meski korban ditemukan tewas secara tidak wajar, polisi belum bisa memastikan penyebab tewasnya korban. Polisi juga memastikan tidak ada barang berharga korban yang hilang. Itu yang masih kita lakukan penyelidikan. Wajarnya masih dilakukan. Cuman perkembangannya nanti ya. Ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada barang hilang. Jenis kelaminnya laki-laki. Ya. Kerjaannya apa Pak? PNS. Di? Ya belum tahu, masih kita dalam penyelidikan. Hingga kini polisi telah memeriksa 3 orang saksi termasuk istri korban dan penjaga kos. Polisi juga masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat guna mengetahui penyebab kematian korban. Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar kos di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa pagi kemarin. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi juga mendapati kamar kos korban terkunci dari dalam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Arya Daru Pangayunan, diplomat Kemenlu yang meninggal misterius berusia 39 tahun saat ditemukan. Ia berasal dari Janti, Banguntapan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Arya Daru Pangayunan merupakan alumnus Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Sepanjang karirnya, Arya pernah bertugas di sejumlah kedutaan besar Indonesia dan luar negeri. Arya Daru juga memiliki akun Instagram yang cukup aktif, mengunggah postingan dengan total memiliki 1.311 pengikut. Dalam bionya, Arya menulis bahwa dirinya sangat mencintai dunia penerbangan dan aktivitas traveling. Beberapa hari sebelum meninggal, Arya sempat mengunggah iklan mobil pribadinya di Instagram. Unggahan itu menjadi jejak digital terakhir sebelum ia ditemukan tewas. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polda NTB menetapkan 3 tersangka atas kematian Brigadir Nur Hadi yang ditemukan tewas saat berlibur bersama 2 orang atasannya berpangkat perwira. Ya, dari ketiga tersangka, salah satunya adalah seorang wanita muda. Misteri kematian Brigadir Nur Hadi, anggota Propam Polda NTB yang dinilai janggal akhirnya terkuak.
Dari hasil otopsi, diketahui penyebab utama Brigadir Nur Hadi tewas, yaitu akibat dicekik. Selain itu, hasil otopsi juga menunjukkan korban mengalami sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Kami lakukan pemeriksaan dalamnya kami temukan ada luka memar atau resapan darah di kepala bagian depan maupun di kepala bagian belakang. Kalau berdasarkan teori, maka kepalanya yang bergerak membentur benda yang diam. Itu yang pertama. Kemudian pada pemeriksaan lehernya ditemukan ada fraktur atau patah tulang pada tulang lidah. Kalau tulang lidah yang mengalami patah, maka lebih dari 80% penyebabnya karena pencegahan. Dari hasil penyelidikan, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka, di mana 2 orang diantaranya merupakan perwira polisi yang merupakan atasan korban. Para tersangka menghabisi nyawa korban diduga cemburu dan tersinggung karena korban menggoda serta merayu teman wanita salah seorang tersangka. Ini masih kita dalami karena itu tadi para pelaku masih belum memberikan gambaran jelas terkait dengan pengakuannya, ya. Tetapi kita berdasarkan, saya sampaikan dari awal, kami berdasarkan dari keterangan hasil ekshumasi, ahli pidana dan ahli poligraf. Kenapa kita bisa memastikan bahwa kita tetapkan tersangka. Brigadir Nur Hadi sebelumnya dilaporkan tewas tenggelam di kolam renang private di kawasan wisata Guli Trawang, Lombok Utara saat berlibur bersama 2 orang atasannya. Namun dari hasil penyelidikan diketahui korban tewas dibunuh. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today pemirsa. Sejumlah rumah masih terendam banjir di Karawang, Jawa Barat. Ya, seorang peternak bebek tenggelam akibat terbawa arus dari luapan sungai. Seorang peternak bebek tenggelam akibat terbawa arus dari luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Korban bernama Amin berusia 60 tahun lansia tersebut dikabarkan menghilang terbawa arus banjir yang berada di tengah sawah akibat luapan Sungai Citarum. Korban diketahui sempat berenang di sekitaran persawahan yang terendam banjir. Saat itu korban hendak mencari puluhan bebek miliknya yang belum juga kembali ke kandangnya karena kondisi banjir yang terjadi sejak Senin kemarin. Namun hingga Rabu siang korban tak kunjung kembali setelah terbawa arus banjir. Sementara motor korban masih terparkir di lokasi. Tadi sekitar pukul 7 pagi akan mencari ternak peliharaannya bebek yang hilang 40 ekor sejak kemarin. Jadi mengarahnya ke jalur yang masih digenangi air. Kedalaman airnya sendiri sekitar 2 meteran. Nah, si Pak Linmas ini sendiri dia tidak punya keahlian renang dan punya rekam jejak medis sakit asma. Tim SAR gabungan dari BPBD, Tagana, Polri, dan TNI, serta KRI unsur relawan SAR berupaya mencari korban dengan menyisir lokasi pesawahan dengan menggunakan perahu karet. Namun hingga Rabu petang korban masih belum ditemukan, rencananya tim SAR gabungan akan kembali melakukan pencarian esok hari. Sementara itu kondisi banjir di 2 dusun air masih setinggi 1 meter lebih. Tercatat rumah warga yang masih terendam sekitar 118 rumah dan 450 jiwa. Sedangkan di Dusun Pangasinan masih ada 265 rumah dan yang terdampak ada 1.100 jiwa. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini banjir di kawasan Karawang, kita sudah bergabung dengan rekan Rudi Setiawan dari lokasi. Ya Rudi, apakah masih ada rumah yang terendam banjir hingga saat ini? Ya, Togi dan Sabrina, selamat siang. Untuk informasi lokasi banjir saat ini saya berada di lokasi, tepatnya saya bersama mengikuti dengan tim SAR gabungan dari Basarnas. Ada beberapa ini saya akan melihat lokasi di sini, di mana ini lokasi rumah-rumah yang masih terendam banjir ya, di mana memang kita akan lebih mendekati lagi seperti apa kondisi lokasi banjir itu sendiri, dan kami juga mengupdate
bahwa untuk ada satu orang yang kemarin memang bernama Pak Amin berusia 60 tahun, yaitu warga Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, yaitu diduga tenggelam di lokasi banjir ini, yang dimana memang terakhir beliau itu kondisinya sedang mencari bebek-bebeknya yang sedang beberapa waktu lalu sempat hilang, dan dia berusaha mencoba untuk mencari, dan kondisi saat ini sedang dilakukan evakuasi atau pencarian oleh tim SAR gabungan. Dan untuk lebih jelasnya, sambil saya melihat lokasi ini yang kondisi terkini rumah-rumah warga yang kondisinya masih sampai atap ya, saya berbincang-bincang dengan salah satu narasumber saya, Pak dari Ketua Pak Sigit Haryanto, koordinator Basarnas dari Kabupaten Karawang ya. Pak Sigit, kemarin sedikit Pak Sigit. Iya, Pak Sigit bisa dijelaskan ini mungkin informasi untuk saya mau menanyakan tentang kondisi perkembangan korban yang tenggelam ini, gimana Pak Sigit kondisinya? Seperti apa sih mekanisme untuk pencarian itu sendiri Pak Sigit? Baik, begini Bung, untuk hari ini untuk pencarian fokus untuk korban diduga tenggelam Pak ya, kemarin Bapak Amin yang diduga tenggelam karena saat mencari bebek ya. Kebetulan hari ini ada tim SAR gabungan, ada 5 perahu karet melakukan pencarian korban Bapak Amin ini. Mudah-mudahan hari ini membuahkan hasil. Iya. Ini ada kendalanya apa aja sih sebenarnya? Ini kalau medannya kalau lihat sangat luas banget ini. Ini area persawahan atau area apa ini? Ini bisa. Dan ini rumah-rumah ini sangat masih sepertinya masih udah sampai masih tinggi sekali. Betul, ya. Betul Pak. Ini karena memang banjir dari hari Selasa ya. Memang di sini untuk surutnya lumayan lama Pak. Kebetulan ini kendala kita untuk pencarian memang wilayahnya cukup luas karena di situ sekitar lokasi yang diduga tenggelam itu ada saluran sungai Pak, takutnya korban itu terbawa arus saluran sungai dan kemungkinan ditemukan jauh dari titik duga tenggelam begitu. Ya, terus kemudian ini kan lokasinya ada banyak jaring-jaring di area persawahan. Nah, artinya ini kendalanya sudah diketahui ya. Betul, betul. Untuk jaring-jaring ini mudah-mudahan bukan menjadi kendala Pak, tapi ini menjadi suatu pagar ya, mudah-mudahan nanti ini korban ini Bapak Amin ini tersangkut di jaring tersebut, dan nanti kita upayakan untuk menarik jaring-jaring tersebut, mudah-mudahan ada Bapak Amin yang tersangkut di situ. Iya. Gitu. Oke. Pak Sigit, kemudian saya mau ini kan juga selain tim SAR ini pasti terbagi dua nih ya. Ini selain juga ada yang korban tenggelam, kemudian ini rumah-rumah warga juga masih kondisinya masih ini kalau kita lihat bisa diputar arah ke sini, mungkin perahunya biar supaya ini. Nah ini bagaimana nih Pak untuk rumah-rumah warga yang masih kondisinya juga yang masih kondisi gini, ini apakah mereka tetap diungsikan dulu, warganya dievakuasikan atau seperti apa Pak? Betul, baik. Jadi untuk warga ini khususnya di Desa Karangligar ya, yang rumahnya terendam ini sudah dari hari Selasa kita dari tim SAR gabungan melakukan evakuasi untuk warga-warga yang di perumahan sini Pak. Beberapa warga mengungsi di kantor desa, di tempat pos yandu, di musola, di masjid, ada yang di rumah kerabat atau di rumah keluarga begitu Pak. Untuk sementara sampai hari ketiga banjir ini untuk warga tidak ada yang minta untuk dievakuasi begitu. Nah, kalau ketinggian air Pak, kalau melihat ini ini udah sampai atap rumah ya? Betul. Ya. Ini variasi ya Pak ya. Ini berapa kedalaman Pak? Kedalam bisa nyampe 2,5 meter Pak. Kalau yang di sini 2,5 meter. Betul. Terus ini apa kendalanya untuk lama surut ini? Biasanya berapa lama di sini? Di sini itu bisa seminggu 2 minggu bisa Pak, tergantung nanti debit arus tinggi mata air di Sungai Cibeet maupun di Citarum Pak ya. Karena ada 2 sungai bertemu, jadi ini airnya ngimpas itu, meluap. Kalau sudah meluap ini biasanya lama Pak surutnya. Biasanya lama surut. Iya. Iya, Pak Sigit, mungkin keluarga korban sudah ini belum berkomunikasi tentang seperti apa mereka ini harapannya mereka sendiri, mungkin ada yang disampaikan oleh tim SAR sendiri. Oke, untuk terkait untuk Bapak Amin yang tenggelam ya, tadi sudah ketemu dengan keluarga korban, saat briefing pun juga kita bertemu bahwasanya memang keluarga korban berharap tim SAR gabungan ini dapat menemukan Bapak Amin apapun keadaannya, mudah-mudahan segera ditemukan begitu Pak.
Ya, semoga kita ini ya baik. Togi dan Sabrina ya dapat kami berikan barusan itu keterangan dari Pak Sigit sebagai koordinator Basarnas Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ya, untuk saat ini saya masih berada di lokasi yang memang di sini lokasinya di sini ya. Saya akan mencoba ke titik ya. Ya. Baik. Ke titik lokasi yang rekan Rudi bisa dengar suara saya? Nanti kita akan update lagi rekan Rudi untuk daerah banjir di Karawang lagi. Nanti kita akan update lagi. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Baik, pemirsa, banjir yang merendam ratusan rumah warga di perumahan Ciledug Indah surut. Ini warga mendesak pemerintah pusat untuk segera menormalisasi anak kali Angke yang menjadi pemicu banjir. Kali Angke kerap meluap dan tumpah ke permukiman warga saat hujan turun dengan intensitas tinggi akibat kiriman air dari hulu. Ratusan rumah warga di perumahan Ciledug Indah 1 dan 2, Pendurenan, Kota Tangerang, yang terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter saat ini sudah surut. Warga yang dibantu BPBD di Kota Tangerang terlihat sibuk membersihkan rumah mereka dari lumpur dan sisa sampah yang terbawa banjir. Guna menanggulangi banjir, warga mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, untuk membangun tanggul dan menormalisasi anak kali Angke. Hal ini karena kali Angke yang kerap meluap dan tumpah ke permukiman warga saat hujan turun dengan intensitas tinggi akibat kiriman air dari hulu. Saya berharap Kementerian PU bisa segera melakukan normalisasi kali dan juga peninggian tanggul, mengingat kami warga Ciledug Indah 2, terutama di Kelurahan Pendurenan, setiap musim hujan selalu suka was-was. Warga berharap normalisasi anak kali Angke segera dilaksanakan. Selain itu, pembangunan turap dan tanggul kokoh agar bencana banjir tahunan tidak lagi terjadi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, usai banjir, warga menemukan jasad pria mengambang dan tersangkut di aliran kali Ciliwung, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Ya, saat dievakuasi kondisi korban atau jasad tidak utuh. Warga Rawajati Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu sore dikejutkan dengan ditemukannya jasad pria yang mengambang di Kali Ciliwung. Posisi jasad tertelungkup tanpa busana, tersangkut bersama tumpukan sampah yang terbawa arus sungai. Polisi, petugas Dinas Kulkarmat, dan BPBD sektor Pancoran yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad yang ternyata tidak utuh tersebut dari aliran kali. Ya, butuh berapa lama proses evakuasinya? Proses evakuasi hanya sekitar 1 jam ya. 1 jam pada saat melakukan evakuasi hanya 1 jam. Yang abang lihat tadi kondisi jenazah seperti apa sih? Kondisi jenazah yang pertama itu tidak mengenakan pakaian. Yang kedua sudah membengkak. Dia posisi tengkurap. Yang ketiga itu bagian badan tidak ada organnya. Usai diidentifikasi petugas, jasad korban selanjutnya dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Bisa sepekan tenggelam bangkai kapal Tunu Pratama Jaya akhirnya ditemukan di dasar laut Selat Bali. Kapal ditemukan oleh tim SAR menggunakan kendaraan bawah air tanpa awak. Sepekan tenggelam, KMP Tunu Pratama Jaya diduga kuat ditemukan di dasar laut Selat Bali di kedalaman 49 meter. Pencarian dilakukan dengan menggunakan sonar dari KRI Pulau Vanildo. Setelah sonar memastikan objek mencurigakan, petugas kemudian menurunkan kendaraan bawah air tanpa awak yang dikendalikan dari permukaan atau ROV. Ya, tim SAR telah menyiapkan 37 penyelam untuk mencari korban yang kemungkinan terjebak di dalam kapal. Pemirsa, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan sampai saat ini 42 korban kecelakaan berhasil dievakuasi dari kecelakaan KMP Tunu Pratama di Selat Bali. Ya, dengan rincian 30 ditemukan selamat dan 12 orang meninggal dunia.
baik jumlah kru maupun penumpang. 30 ditemukan selamat, kemudian 12 meninggal dunia. Jadi 42 yang sudah kita temukan. Alhamdulillah. Dan kami berharap kita bisa menemukan lagi, mudah-mudahan. Ya, sementara itu sebuah kapal tongkang menabrak kapal motor yang mengangkut puluhan penumpang di perairan Sungai Barito, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. 34 penumpang selamat, sementara 3 penumpang dilaporkan hilang. Kapal tongkang di perairan Sungai Barito, Desa Lue, Hulu, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Para penumpang panik dan berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari atas kapal sebelum akhirnya kapal motor terbalik dan tertabrak kapal tongkang. Ya, berdasarkan data tim SAR, kapal mengangkut total 40 penumpang, 28 penumpang terdata di manifest, sementara 9 lainnya tidak terdata di manifest. 34 penumpang dinyatakan selamat, sementara 3 korban diduga tenggelam dan masih dalam pencarian. Hingga kini, tim SAR masih melakukan pencarian korban dengan menyisir di lokasi kejadian. Untuk sementara data korban, kami mendapat informasi bahwa korban masih dalam pencarian, itu 3 orang, dan jumlah POB secara keseluruhan 40 orang, 28 selamat yang terdata di manifest, dan 9 orang yang selamat yang... Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa hari ini diperiksa di Polda Jawa Timur sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah. Kofifa Indar Parawansa diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat atau POKMAS dari APBD Jawa Timur 2019-2022. Pemeriksaan Kofifa dilakukan di Polda Jawa Timur tanpa perlakuan khusus. KPK terakhir kali memanggil Kofifa sebagai saksi dalam kasus ini pada 20 Juni 2025. Dalam kasus ini KPK sudah menetapkan 21 tersangka. Penetapan puluhan tersangka merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahatua Simanjuntak. Dan untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah terhubung dengan Rahmat Ilyasan di Polda Jawa Timur. Ya, selamat pagi menjelang siang Rahmat. Apakah Kofifa Indar Parawansa ini sudah tiba? Baik, selamat siang Tosi dan Fatina. Saat ini saya berada di Polda Jawa Timur di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya, di mana pukul 10 tepat tadi Kofifa Indar Parawansa datang bersama mantan Kabiro Hukum Biro Jawa Timur, yakni Lili Pujiastuti, datang di Polda Jawa Timur di lobi belakang. Sehingga sebelumnya teman-teman dari media menunggu di lobi depan, namun Kofifa datang di lobi belakang dekat Krimsus atau di Reskrimsus Polda Jawa Timur. Saat ini Kofifa sudah ada di dalam, di mana di belakang saya ini teman-teman media sedang menunggu Kofifa juga. Tadi juga mereka terkecoh, mereka menunggu di depan dan ternyata Kofifa datang di lobi belakang. Setelah membuka pintu mobil, Kofifa langsung datang dan membuka pintu di depan lift sudah dijaga sama dari Propos Polda Jawa Timur, langsung masuk ke dalam dan juga naik ke lantai 2 dan menuju di Reskrimsus Polda Jawa Timur. Demikian Toki dan Sabrina. Ya, Rahmat, terkait mungkin sidang nanti, apa menjadi agenda untuk pagi hari ini? Ya, Rahmat, apa yang menjadi mendalami dalam sidang kasus ini? Baik, Toki, sebelumnya
Khofifah ini diperiksa oleh KPK di Polda Jawa Timur. Polda Jawa Timur sendiri sebagai kedatangan ketepatan aja dari KPK, mereka Khofifah diperiksa di Polda Jawa Timur terkait adanya Pokmas atau pokok masyarakat, yakni sekitar tahun 2021 dan sekitar tahun 2021 hingga 2022. Demikian, Togi. Baik, terima kasih Rahmat Ilyasin atas informasinya, melaporkan langsung dari Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Barreskrim Polri melakukan gelar perkara khusus dugaan ijazah palsu Joko Widodo yang belakangan kembali menjadi sorotan publik. Ya, di tengah pro kontra yang terus bergulir, dua kubu hadir dalam forum gelar perkara, baik pihak pelapor yakni TPUA maupun pihak Jokowi yang dihadiri oleh tim kuasa hukum. Gelar perkara khusus ijazah Jokowi dimulai pukul 10 pagi di Gedung Barreskrim Polri. Gelar perkara dihadiri dua kubu baik pihak pelapor yakni TPUA maupun pihak Joko Widodo yang dihadiri oleh tim kuasa hukumnya. Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis TPUA membawa dokumen hasil analisis digital yang mereka klaim menguatkan dugaan pemalsuan ijazah. Sementara tim kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan memberikan keterangan balik yang menyatakan bahwa gelar perkara pada tahap penyelidikan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, namun tetap menghormati proses yang dilakukan oleh penyidik. Nah, jadi saya dan Dr. Ismon tadi didengar betul, dan kami itu sesuai dengan kapasitas. Kami karena dibekali dengan insya Allah ilmu pengetahuan, kami kemudian tadi memaparkan, minta tolong dipegang. Kami memaparkan apa yang ada, yang tadi mungkin pada saat masuk sudah disampaikan, tapi ini saya jelaskan lagi. Saya menjelaskan tentang analisis teknis ijazah dan skripsi yang 99,9% palsu, ya. Dan saya terbuka sekali, kami terbuka. Paparan ini baik secara hardware maupun secara software tadi kami berikan, dan Pak Kepala pimpinan itu suka sekali menerima, langsung dibaca dan langsung dikopi untuk anggota supaya nanti bisa dianu semuanya, ya. Kita tidak melihat lagi ada chance bahwa mereka karena gini, tadi mereka tidak berhasil untuk menunjukkan di mana cacatnya penyelidikan Barreskrim. Mereka juga tidak berhasil untuk memberikan novum, bukti baru. Ini ada bukti baru loh bahwa ada dugaan ijazah palsu, sehingga mereka harus berhenti. Nah, ini yang harus paling penting di situ. Nah, selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu, tapi mereka tidak pernah membuktikan. Sedianya Barreskrim Polri menjadwalkan gelar perkara dilakukan pekan lalu, namun atas permintaan pelapor, agenda baru dilaksanakan pada Rabu pagi. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Irian Syah, Jaka Samsah, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Kepolisian Nasional ikut memantau dan aktif bertanya dalam proses gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Sementara itu pihak pelapor dan terlapor sudah menunjukkan berbagai barang bukti hingga data pembanding. Jadi pertanyaan mendasar ya, ini ada ijazah Pak Jokowi, bagaimana pembandingnya? Nah, bagaimana proses membandingkannya ijazah itu dengan ijazah yang lain? Nah, ternyata yang dibandingkan itu tidak hanya soal ijazahnya. Jadi ada beberapa pembanding ya, ada tiga pembanding, tapi sebenarnya banyak, tapi yang diambil 3 karena memang aturannya begitu. Nah, itu yang dicek pembandingnya tidak hanya soal ijazah, tapi soal semua berkasnya. Jadi ada kurang lebih 19 sampai 20 item pembanding di situ, sehingga kita bisa tahu nih betul enggak. Nah, dalam konteks perbandingan itu yang dicek per dokumen, ya, per dokumen dicek, terus kondisi common historicalnya dicek. Misalnya kok kondisi common historical itu kalau ada pertanyaan gini, ini kok ada ijazah satu pakai profesor satunya enggak, atau pakai pakai SOE pakai SU, itu juga dicek. Tahun penjara dalam kasus dugaan suap PAW, Sekjen PDIP Hasto Kristianto bacakan pledoi hari ini.
Bisa Sekjen PDIP Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara dalam kasus dugaan suap pergantian antara waktu atau PAW anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Hasto akan membacakan nota pembelaan atau pledoinya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dan ini akan mengungkapkan suatu perjuangan di dalam mendapatkan keadilan berdasarkan kebenaran di dalamnya juga. Ya, dan untuk mengetahui jalannya sidang pledoi, Sekjen PDIP Hasto Kristianto kita bergabung dengan rekan Jen Cahyani dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya Jen, apakah terdakwa Hasto sudah mulai membacakan nota pembelaannya? Baik, Togi, Sabrina, dan juga pemirsa, kalau hingga saat ini sepertinya belum mulai, kalau saya bisa lihat di monitor dan juga di dalam memang belum dimulai untuk pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari Hasto Kristianto hari ini di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Meskipun tadi dari pihak Hasto sendiri sudah hadir di Pengadilan Tipikor sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang sudah dijadwalkan sebelumnya akan dimulai pada pukul 9.30, namun sampai saat ini kami masih menunggu nantinya akan dibacakan pledoi atau nota pembelaan Hasto Kristianto setelah pada pekan lalu Hasto dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 7 tahun penjara dan juga denda senilai 600 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara, atau jika tidak dibayarkan akan diganti dengan penjara selama 6 bulan. Dan kalau tadi yang kita sempat lihat bersama saat kedatangan Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Tipikor, ini dirinya membawa sebuah buku yakni berisi nota pembelaan yang ditulisnya sendiri. Ada 108 halaman buku, di mana di dalam isi buku tersebut ini Hasto Kristianto pada saat di rumah tahanan KPK ini sepanjang waktu menulis nota pembelaan tersebut atau pledoi tersebut, menulis tangan yang kemudian diketik dan juga dibukukan atau dibuat sebuah buku. Dan nantinya di sidang pledoi atau nota pembelaan hari ini tentu saja akan dibacakan oleh terdakwa Hasto Kristianto pada hari ini. Dan selain itu juga ada pledoi atau nota pembelaan yang juga akan dibacakan oleh kuasa hukum atau tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto sebagai terdakwa yang diduga melakukan suap pergantian antar waktu PAW DPR RI Harun Masiku dan juga dugaan perintangan penyidikan. Dan kalau kita meninjau lagi pada pekan lalu pada saat tuntutan Hasto Kristianto, kalau dari pihak Jaksa Penuntut Umum sudah menuntut 7 tahun penjara, kemudian denda 600 juta rupiah. Kalau dari pihak Hasto Kristianto sendiri memang sangat membantah tuduhan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang pekan lalu ya. Di antaranya menurut pihak Hasto sendiri, tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidak logis, kemudian tidak berdasar dan juga penuh asumsi. Dan juga berulang kali dari pihak Hasto Kristianto sendiri menyebutkan kalau dari pihak Jaksa Penuntut Umum ini seringkali mengabaikan fakta-fakta yang ada di persidangan. Salah satunya dengan keterangan-keterangan saksi yang disampaikan oleh saksi-saksi yang sudah dihadirkan pada persidangan-persidangan yang lalu, sehingga dari pihak Hasto Kristianto tentu saja keberatan ya, karena merasa Jaksa Penuntut Umum mengabaikan fakta yang ada di persidangan karena yang dibacakan pada saat tuntutan ini sangat melenceng dengan apa yang sudah dibahas pada persidangan yang lalu saat menghadirkan saksi-saksi baik dari Jaksa Penuntut Umum, kemudian saksi ahli, kemudian saksi dari pihak Hasto Kristianto. Nanti akan kita dengarkan seperti apa pembacaan pledoi atau nota pembelaan Hasto Kristianto pada hari ini, yang nantinya pada pekan depan kemungkinan akan dibacakan replik atau respon terkait dengan pledoi yang dibacakan hari ini, yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pekan depan. Setelah replik nanti akan ada duplik yang akan dibacakan oleh pihak Hasto, dan juga barulah nanti akan ada putusan vonis Hasto Kristianto dari majelis hakim. Sementara itu, Togi dan Sabrina. Baik, terima kasih laporannya Jen Cahyani dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Vice Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Brasilia usai menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro. Tiba di Brasilia, Presiden Prabowo Subianto menerima penghormatan resmi bagi kepala negara
dari pasukan jajaran kehormatan militer Brasil. Selain itu, Prabowo juga mendapat upacara penyambutan kunjungan kenegaraan. Dalam kunjungan kenegaraan, Prabowo akan bertemu dengan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Ya, Indonesia dan Brasil memiliki hubungan dalam kemitraan strategis dengan potensi besar dalam pengembangan hubungan perdagangan dan investasi. Selain itu, Indonesia dan Brasil telah melakukan kesepakatan melalui perjanjian di berbagai bidang, di antaranya pertahanan, energi, dan pertanian. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil tindakan keras terhadap negara-negara anggota BRICS termasuk Indonesia. Trump mengenakan tarif tambahan 10% bagi negara anggota BRICS. Indonesia sendiri kini telah dikenakan tarif 32%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengenakan tarif tambahan 10% bagi seluruh anggota BRICS. Pernyataan ini disampaikan Trump dalam rapat kabinet di Gedung Putih. BRICS was set up to hurt us. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. Indonesia sendiri saat ini tergabung dalam BRICS. Amerika Serikat telah mengenakan tarif tambahan impor sebesar 32% kepada Indonesia. Sejumlah langkah pun diambil pemerintah, salah satunya dengan terus bernegosiasi dengan AS. Tanggalnya kan dimundurkan jadi tanggal 1 Agustus, artinya ada beberapa minggu kesempatan kita untuk bernegosiasi, dan bangsa kita, pemerintah kita sangat optimis dengan negosiasi, karena kita juga tahu kita berhubungan baik dengan semua negara, ya, termasuk Amerika Serikat. Selama ini kita berhubungan sangat baik, dan tentu hubungan baik itu bisa menjadi modal sosial yang bagus untuk melanjutkan diskusi dan negosiasi di sana. Sebelumnya pada April 2025, Presiden Trump umumkan akan mengenakan kenaikan tarif impor tambahan 32% untuk produk Indonesia yang masuk ke AS. Indonesia diberikan waktu 90 hari untuk negosiasi tarif ini. Sejumlah upaya negosiasi telah dilakukan Indonesia, namun ternyata AS tetap pada pendiriannya. Terima kasih masih bersama kami di AINews Today, pemirsa. Petugas Satpol PP kembali menggelar razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di kawasan Jakarta Barat. Ya, razia diwarnai protes juru parkir liar dan pengemis yang menolak diamankan. Seorang juru parkir liar menolak diamankan saat razia penyandang masalah kesejahteraan sosial oleh petugas Satpol PP di wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Juru parkir liar ini tetap melancarkan protes saat digiring ke mobil Satpol PP. Ya, tapi kalau saya bukan, ini gimana nih? Saya kerja tuh, saya tanya dulu ya. Selain jukir liar, petugas juga mengamankan PMKS lainnya seperti pengamen dan pengemis. Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Agus Irwanto, mengatakan razia PMKS yang dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan mereka. Dalam razia ini sedikitnya 30 PMKS diamankan. Semua yang kita lakukan yang terkait dengan status atau yang masuk kategori PPKS, pengemis, kemudian pengamen, termasuk ya cosplay, ya Pak Oga, kita lakukan ya secara otomatis di lapangan. Yang kita serahkan semuanya situasinya dilihat agar tetap kita mengutamakan keselamatan bagi target, ya, bagi pelanggar maupun bagi petugas. Petugas kemudian membawa para jukir liar dan pengemis yang diamankan ke panti sosial Kedoya untuk mendapatkan pembinaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, AINews melaporkan. Pemirsa, sementara di Surabaya, Wali Kota bersama TNI Polri menggelar razia jam malam terhadap pelajar. Ya, dalam razia ditemukan sejumlah remaja yang asik nongkrong di warung kopi.
Sejumlah personil TNI Polri menggelar razia jam malam di sepanjang Jalan Protokol Surabaya, Jawa Timur. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turun langsung melakukan razia dan patroli menyisir setiap warung kopi hingga taman tempat pemuda nongkrong. Eri juga sempat menanyakan kartu tanda penduduk kepada para remaja hingga menghubungi orang tua mereka. Pemkot Surabaya menerapkan pembatasan jam malam untuk anak-anak dan remaja demi menghindari tawuran ataupun balap liar. Dan ini bukan sebagai apa ya, ketika mereka tertangkap terus dihukum, tidak. Tapi saya ingin mengingatkan kembali orang tua. Orang tua ini melahirkan anaknya, diberikan Tuhan kewajiban untuk mendidik anaknya. Nah kalau sekarang anaknya di taman berdua, goncengan 3, nggak ngerti, terus negatif, kegiatannya di luar nggak ngerti, kewajiban orang tua kan berarti hilang. Maka itu yang kita akan ingatkan kembali hari ini. Penerapan jam malam di Kota Surabaya akan terus dilaksanakan karena efektif menekan angka kenakalan remaja. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, Ahmad Dhani dan Mulan Jamila bersama kuasa hukumnya mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kedua musisi ini datang untuk melaporkan kasus perundungan yang menimpa putrinya SF. Ahmad Dhani dan Mulan Jamila bersama kuasa hukumnya mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedua musisi ini datang untuk melaporkan kasus perundungan yang menimpa putrinya SF. Ahmad Dhani mengatakan tujuannya mendatangi KPAI adalah untuk menertibkan masyarakat yang merundung putrinya di media sosial. Ini kan nggak hanya urusan anak saya, ini urusan anak Indonesia semua. Agar masyarakat paham bahwa anak-anak Indonesia itu dilindungi oleh negara. Jadi saya sebagai seorang ayah, juga sebagai seorang anggota dewan, ingin menertibkan masyarakat yang kurang paham soal undang-undang. Menindaklanjuti laporan dari Ahmad Dhani, KPAI berjanji akan mempelajari kasus perundungan yang menimpa SF dan memberikan pendampingan kepada korban. Akan mengetahui sejauh mana situasi dan kondisi Ananda, karena ini yang akan terlihat. Kalau dalam undang-undang jelas kekerasan fisik, psikis, psikologis, ya seksual itu menjadi acuan. Sebelumnya putri Ahmad Dhani dari Mulan Jamila SF mendapatkan perundungan di media sosial setelah menghadiri pesta pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Dakis. Tindakan serius yang ditempuh Ahmad Dhani untuk memberikan efek jera kepada perundung anaknya karena undang-undang telah mengatur sanksi pidana hingga 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kembali bersama kami di iNews Today. Pemirsa, 3 orang tewas akibat serangan yang menghantam area dekat Tripoli, Lebanon. Militer Israel mengaku bertanggung jawab atas serangan yang diklaim menargetkan militan Hamas sekutu Hizbullah. Zionis Israel menjelaskan serangan ini menargetkan komandan Hamas. Akibat serangan 3 orang tewas serta 13 lainnya luka-luka. Serangan ini menjadi yang pertama sejak gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah diberlakukan pada November 2024. Serangan itu juga terjadi saat perundingan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang berlangsung di Qatar dan setelah 5 tentara Israel tewas dalam pertempuran terbaru di jalur Gaza. Sementara itu serangan udara Israel kembali menewaskan warga Gaza. Ya, Israel menjatuhkan bom di fasilitas desalinasi air di mana para wanita dan anak-anak antri air bersih. Miris sebuah fasilitas umum, yaitu tempat desalinasi air di kota Gaza menjadi target penyerangan Israel. Sejumlah warga sipil berlumuran darah terkena pecahan rudal Israel. Target pemboman adalah salah satu tempat penyaringan atau desalinasi air bersih untuk warga Gaza. Nahas saat serangan rudal terjadi, warga tidak mendapatkan peringatan. بعد امتار يعني قاعدين بنتسوق في هذا المكان وهذا مكان للميه من اجل الاطفال ومن اجل النساء على فجأة وبدون سابق انذار صاروخ اول صاروخ ثاني بالاطفال بالنساء باللي كانوا في الشوارع كلهم سقطوا شهداء جرحى.
Dilaporkan dari media setempat, 3 warga Gaza meninggal dunia pasca serangan ini. Serangan terjadi di kawasan Al-Rimai, daerah padat penduduk Gaza. Insiden ini terjadi setelah meningkatnya eskalasi konflik Israel-Hamas yang kembali memanas. Sementara itu, Brigade Al-Qassam ini kembali melancarkan aksinya kepada pasukan pertahanan Israel di jalur Gaza. Kali ini, pejuang perlawanan Palestina melakukan penyergapan mematikan yang menargetkan pasukan Israel di Gaza Utara. Sebagai bagian dari rangkaian operasi Batu Daud, penargetan tentara dan kendaraan Israel di sepanjang poros penyerbuan di sebelah timur kota Gaza. Setelah kembali dari garis pertempuran, pejuang Al-Qassam mengonfirmasi bahwa bulldozer milik D9 menjadi sasaran peluru Al-Yasin 105 di dekat Masjid Al-Islah di Jalan Al-Muntar, timur lingkungan Sujaya di kota Gaza. Selanjutnya, usai kembali dari garis pertempuran, para pejuang Al-Qassam mengonfirmasi bahwa mereka menargetkan pasukan infanteri Zionis dengan 2 peluru anti personel dan menyerang anggota pasukan dengan senjata ringan hingga menewaskan dan melukai pasukan Zionis di daerah Al-Hawasi di lingkungan Sujaya, timur kota Gaza. Pemirsa, pasukan Hamas melancarkan serangan menggunakan peluru mortir ke wilayah yang diduga tempat berkumpulnya pasukan Israel di daerah Ma'an Khan Yunis. Ya, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube Official iNews. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Fazila Harunisa dan Desvita Bionda. Saya Togi Sinaga. Dan saya Sabrina Sila pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bye. Inilah rekaman Brigade Mujahidin yang melancarkan tembakan mortir ke arah kumpulan pasukan musuh di daerah Ma'an Khan Yunis. Sementara Brigade Al-Aqsa juga menyiarkan rekaman para pejuangnya bersama dengan Brigade Al-Nasser Salah Al-Din yang menembaki sekumpulan kendaraan musuh Israel yang telah menembus bagian timur wilayah Al-Qororo dengan peluru mortir 60 mm. Sementara Brigade Al-Aqsa juga menyiarkan rekaman para pejuangnya bersama dengan Brigade Al-Nasser Salahuddin yang menembaki sekumpulan kendaraan musuh Israel yang telah menembus bagian timur wilayah Al-Qororo dengan peluru mortir 60 mm. Penyerangan tentara Israel juga dilakukan di sebelah timur lingkungan Sujaya yang menargetkan tentara musuh, kendaraan dan rumah-rumah tempat pasukan Zionis dan menyerang mereka dari jarak dekat.